Nggak mati lagi. Kenapa senter lo kayak gitu, Ji? Perasaan tadi udah gua cas deh. Ketika Eiji memegang gemboknya, ternyata gembok itu berkarat dan bisa dibuka dengan mudahnya. Ruangan itu gelap, penuh debu dan sarang laba-laba. Bangunan terlihat megah, namun nuansa horor lebih mendominasi. Ji, kita langsung fokus nyari buku diary itu. Di mana kira-kira kita bisa nemuin bukunya? Oh ya, tadi gimana waktu lu ketemu sama Pak Sukri? Lagian juga ngapain sih lo tadi nggak ikut ke rumah Pak Sukri? Enak aja. Lo kira gua nggak mau ikut? Tadi perut gua keroncongan habis denger cerita Bu Emma. Serem banget, be. Ayo deh, jadi di mana Pak Sukri bilang lokasinya? Ruangan itu sudah lama terkunci, seperti rahasia yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Apa yang kamu harapkan dari tempat seperti itu? Saya dengar dari Bu Emma, Pak, tentang ruangan di belakang sekolah yang katanya tak tersentuh. Dari dulu ruangan itu selalu mengundang rasa penasaran saya dengan semua cerita yang beredar di kalangan murid tentang hal-hal yang seakan hidup di dalamnya. Kamu seharusnya tak mengusik apa yang sengaja dikubur. Ada harga untuk mengungkit masa lalu, dan terkadang harga itu terlalu besar. Pergilah, nak, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Yang perlu kamu waspadai bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih nyata. Tapi, Pak, Pulanglah. tahu nggak, Ji? Gue sampai 2 kali ke rumah Pak Sukri. Kok bisa, be? Ya, Pak Sukri nggak langsung ceritain semuanya gitu. Mungkin belum sepenuhnya percaya kesungguhan gue kali. Kamu tahu, ada alasan kenapa saya tidak banyak bicara sore tadi. Bukan karena saya tidak mau, tapi ini bukan hal yang mudah dijelaskan. Ada banyak kegelapan di roman itu, dan kebanyakan orang lebih memilih melupakan daripada mengungkap kebenarannya. Ngertilah, ruangan itu dulu bukan sekedar ruangan biasa. Itu adalah tempat di mana banyak kejahatan terjadi. Tapi bukan kejahatan yang dilakukan oleh hantu atau makhluk gaib seperti yang kamu dengar. Yang ada di sana adalah dosa manusia. Dosa manusia? Di ruangan terlarang itu, ada sebuah buku diary kecil yang ditulis oleh seorang guru yang peduli kepada kebaikan. Namanya adalah Pak Haris. Diary itu menyimpan segalanya tentang kejahatan yang terjadi di sekolah Enbes. Ya, salah satunya tentang perdagangan anak. Perdagangan anak? Di sekolah, Pak? Ya,
Pak Haris menemukan beberapa oknum guru terlibat dalam sindikat gelap yang menggunakan sekolah sebagai gedok. Anak-anak yang tak punya siapa-siapa, yang tak akan dicari oleh siapapun, dijual oleh mereka. Pak Haris mencoba menghentikan mereka, tapi akhirnya mereka membuatnya hilang. Sebelum itu terjadi, ia telah menulis segalanya dalam buku itu. Kalau begitu, kenapa diary itu masih ada? Mengapa mereka tidak menghancurkannya, Pak? Bukankah itu bisa membongkar semuanya? Orang-orang itu bahkan tidak tahu kalau Pak Haris telah menuliskannya. Pak Haris menyembunyikan semuanya dan hanya memberi isyarat tersembunyi itu kepada saya. Dan gak ada orang lain yang tahu. Jadi Pak Haris menitipkan pesan itu ke Pak Sukri. Ketika beliau masuk ke sekolah, biasanya beliau menyapa saya dan berkata, "Pak Sukri, kalau nanti saya nggak bisa bicara langsung, saya percaya sejarah akan berbicara." Rak kedua nomor 2 dari atas, halaman pertama. Ya. Lalu mereka yang terlibat itu, apa mereka masih ada sampai sekarang? Iya, beberapa dari mereka sudah tiada. Tapi dosa mereka masih berlanjut. Warisan mereka diteruskan. Itulah sebabnya ruangan itu tetap dikunci. Bukan karena hantu, tapi karena mereka tak ingin kesaksian ruangan itu terungkap. Kisah hantu hanyalah selubung. Nah, cukup untuk malam ini. Pulang dan istirahatlah. Ingat, semakin dalam kamu menggali, semakin besar resikonya. Jangan sampai kamu berakhir seperti Pak Haris. Orang baik selalu dapat ujian. Dan ujian itu tak selalu sederhana. Rak kedua nomor 2 dari atas. Katanya di bagian sejarah. Di halaman pertama. Rakyat sejarah ya? Jangan-jangan buku ini nulis diri sendiri tiap hari. Lo masih sempat bercanda ya? Awas aja kalau lo ngajak lari lagi. Itu pas di koridor lo duluan tuh yang lari. Iya, be, maaf menghibur diri. Di koridor tadi. Spontan, be. Rak kedua mungkin yang itu, be. Cari di bagian buku-buku sejarah. Dan nomor 2 dari atas. Len, gue baru aja nemuin sesuatu yang aneh banget. Lihat lambang ini. Barangkali lu bisa bantu cari korelasinya dengan hal-hal yang pernah lo selidiki. Hah? Lambang apaan nih, Be? Ini kelihatannya tua banget ya? Kayak segel kuno. Lo nemuin di mana ini? Lo percaya nggak percaya gue temuin ini di ruangan terlarang belakang sekolah. Logo ini kayak punya sejarah gitu. Dan gua rasa ada kaitannya sama kejadian-kejadian aneh yang selama ini orang-orang ceritain di sekolah gua. Ini serius, Be? Jadi semua cerita yang aneh di sekolah lo itu beneran ada? Ini jelas jadi lebih menarik. Makanya gua perlu bantuan lo, Len. Kalau ada yang bisa ngupas misteri ini, iya cuman lo kali, Len. Gua perlu tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di sekolah gua itu. Oke, gue ngerti. Tenang aja, gue bakal bantu kok. Thanks, Len. Maaf ya, ganggu malam-malam gini. Tenang, Be. Siapa juga yang butuh tidur kalau kita punya kasus begini ya kan?
Besok siap-siap aja. Mungkin gue bakal balik bawa jawaban. Atau malah pertanyaan yang lebih bikin lo gak bisa tidur. Wadidaw. Kayak sesuatu mau ngomong tapi terjebak di sana. Oh ya, buku yang lo buka waktu itu sempat kebaca apa aja? Pas gua buka, gua langsung ngerasain aroma aneh. Mirip bau darah, tapi tua, kayak nyambur sama aroma kertas lama yang udah rapuh itu, Ci. Dan buku diary ini nempel ke buku sejarah. Dan gua cuman sempet baca dikit di bagian atas tulisan itu. Dan itu terus terngiang di kepala gua. Tulisannya tuh, kejujuran pasti akan menang. Kayak pesan yang sengaja disimpan biar orang lain bisa nemuin. Menurut lo itu buku apaan, Beh? Kayaknya bener kata Pak Sukri, itu buku diary. Tulisan tangan. Dan bahasanya tuh kayak orang yang pengen nyeritain sesuatu dengan detail. Sesuatu yang penting gitu. Gue yakin ini lebih besar dari apa yang kita kira. Bisa aja ini nyimpan kebenaran yang selama ini dikubur. Mbak Marni, gua kopi pahitnya satu ya. Yang paling pahit, Mbak. Gua mau bandingin sama hidup gua, lebih pahitan mana. Soalnya gua udah biasa, Mbak, mantepin hidup yang pahit. Apalagi cuma sekitar kopi. Gue yang manis aja deh, Mbak. Kopi susu. Hidup udah kerasa pahit nih. Jangan ditambah lagi ya kan. Hidup itu bukan soal pahit manisnya aja. Tapi gimana bisa tetap ngerasain rasanya meskipun digulung sama rutinitas. Kalau pahit ya teguk aja, kalau manis syukuri selagi ada, iya kan? Tuh, Mbak Marni emang selalu puitis. Seringkali warung Mbak Marni malah lebih inspiratif daripada di kelas. Tapi tetap aja, pahitnya tugas ini nggak ada ujungnya, Mbak. Tiap hari kayak ngikutin kita. Makanya, kita sekarang sering jadi yang paling terakhir pulang. Kayak jam sekolah udah nggak cukup buat ngerjain tugas lagi. Tahu nggak, setiap orang yang pulang terakhir tuh kayak ada auranya sendiri. Apalagi kalau udah malam-malam. Maksudnya aura itu gimana, Mbak? Kodam? Hehehehe. Nggak semuanya mesti diartikan secara harfiah. Tapi percaya deh, waktu udah melewati jam tertentu. Kadang sesuatu lebih peka ngelihat kalian daripada kalian sadar kehadiran mereka. Hah? Ini maksudnya Mbak Marni ngalamin sesuatu pas jaga warung malam-malam. Tiap malam punya kisahnya sendiri. Makanya, saya buka warung sampai jam segitu. Ada aja cerita yang seru buat disimak, bahkan kalau sumbernya nggak terlihat. Pasti malam-malam begini banyak yang gentayangan ya? Sih, coba deh, jangan pikirannya gentayangan mulu. Tapi ini bisa buat orang merinding loh, Mbak. Nah, karena Mbak Marni pernah tuh kemarin didatengin orang. Malah cerita. Terus? Ya, cewek gitu pakai baju putih. Sudah lama ya? Sejak terakhir kita bertemu. Maaf Mbak, ngomong sama saya. Mbak tadi dari mana ya? Kok tiba-tiba udah ada di situ? Tentu saja Mbak Marni. Tak ada orang lain di sini selain kita. Kita kenal sebelumnya. Perasaan baru kali ini ketemu. Mungkin tidak di kehidupan ini, tapi tak perlu ingat kapan tepatnya. Yang jelas, kita sudah pernah saling berjumpa, Mbak. Mbaknya ini kayak dukun aja ya? Sini duduk Mbak. Mau kopi? Saya di sini saja. Sebenarnya bukan kopinya yang membuatku ke sini. Ada hal-hal di sini yang lama tertinggal dan hanya menunggu waktu untuk pulang. Aduh, Mbak kok ngomongnya bikin bulu kuduk berdiri sih? Ini pasti bersanda kan? Bercanda. Keheningan malam punya cara sendiri untuk bicara. Seperti pikiran Mbak tadi sebelum saya datang. Kadang pikiran bisa terdengar lebih keras daripada suara. Apalagi di tempat yang sudah biasa menjadi saksi. Mbak ini sebenarnya siapa? Kayaknya bukan sekedar musafir deh. Atau pengunjung biasa. Saya ini hanya bisikan dari masa lalu. Kadang yang tak terlihat justru paling dekat. Hati-hati ya Mbak. Dan auranya tuh agak beda gitu, gimana gitu?
Gua kayaknya tadi jemur pakaian deh. Gua harus pulang segera nih, Mbak. Aku ngambil Gua jemuran. pulang dulu ya, Mbak. Wah. Tadi berapa 5.000 ya? Bro, Oh iya, Mbak. Gua pulang dulu deh. Saya berapa ini kok pada kopinya? buru-buru sih? Mbak 5.000 Marina mau juga ya, cerita Mbak? lagi. Saya mau nemenin Eji. Barangkali Eji takut ya. Masih Makasih, banyak Mbak. loh ceritanya. Pulang duluan. Dah, ditinggal lagi.